Salam sejahtera bagi saudara semuanya. Kita kembali berjumpa di dalam program Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Bersama saya, Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto dari GKI Krian Sidoarjo. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang didasarkan pada kisah-kisah peradaban manusia. Ada satu bagian yang membuat saya tertarik, yaitu bagaimana buku itu mengisahkan sebuah kebiasaan manusia di Timur Tengah yang dilakukan para tuan kepada binatang peliharaannya, yaitu onta. Di dalam buku itu dikisahkan bagaimana pada pagi hari onta itu ada di depan tuannya. Dia merendahkan tubuhnya, lalu kemudian tuannya itu memberikan beban di tubuhnya. Nah, setelah dia itu menerima beban, maka onta itu berdiri lalu keluar mengikuti tuannya. Dan pada malam hari ketika waktu istirahat itu sudah tiba, onta melakukan hal yang sama. Dia ada di depan tuannya, dia merendahkan tubuhnya di depan tuannya, lalu tuannya mengambil beban yang tadi dia letakkan di tubuh onta itu. Supaya onta itu dapat beristirahat, tidak tertindih beban. Setelah onta itu beristirahat, besok pagi onta itu akan diberikan beban kembali. Nah, saudara, kisah ini bagi saya cukup menarik karena dapat dipakai untuk memahami apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 34 sebagai bagian dari khotbah di bukit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ini bukan berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengabaikan hari esok. Untuk tidak memikirkan hari esok. Untuk bersikap cuek saja terhadap hari esok. Tidak. Tetapi yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah jangan dibelenggu oleh kekhawatiran. Manusia bisa khawatir. Tetapi jikalau kekhawatiran itu sudah membelenggu dia, maka kekhawatiran itu akan membuat manusia tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan pemeliharaan Allah hari lepas hari. Kekhawatiran ada banyak hal, misalnya persoalan, misalnya apa yang dipikir, dan itu dibawa-bawa terus seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Artinya adalah biarlah kesulitan hari ini cukup hari ini. Biarkanlah pergumulan hari ini dapat kita rasakan dan kita kumpulkan hari ini, lalu kita letakkan untuk besok kita dapat memikul beban pergumulan dan tanggung jawab kembali. Jadi ada waktu untuk memikul beban, ada waktu untuk meletakkan beban, untuk beristirahat, supaya dengan istirahat itu kita siap memikul tanggung jawab kembali. Itu maksud dari Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk acuh tak acuh terhadap hari esok, tidak.
Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memanage waktu kita, untuk mengatur ritme hidup kita. Ada waktunya kita memikul beban, ada waktunya kita meletakkan beban itu, kita beristirahat, memulihkan tenaga untuk siap memikul beban kembali. Kita tidak bisa membayangkan, saudara, seandainya kita tidak meletakkan beban itu. Sehari kita bawa beban itu, bahkan tidur pun kita bawa beban itu. Kita tidur dengan tertindih beban. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Kita akan tidur dengan gelisah. Kalaupun kita bisa tidur, kita bisa saja bermimpi buruk. Karena kita beristirahat dengan tertindih beban. Oleh sebab itu, saudara, ketika malam, berkatalah kepada Tuhan, saya meletakkan beban ini Tuhan, saya beristirahat, dan besok saya siap untuk memikul beban kembali. Besok saya siap memikul tanggung jawab kembali. Itulah mengatur ritme hidup kita. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk merasakan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Di dalam kita mengatur ritme hidup, disitulah kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, begitu konkret di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menetapkan hari-hari untuk kami lalui, di mana pada hari-hari itu kami harus memikul beban, kami harus memikul tanggung jawab. Tetapi Tuhan juga menyediakan waktu bagi kami untuk meletakkan beban dan kami harus beristirahat. Untuk esoknya kami siap memikul tanggung jawab kembali. Biarlah dengan mengatur ritme kehidupan seperti ini, kami benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang begitu nyata Tuhan sediakan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.